anak-anak, gimana kabarnya hari ini? Ibu berharap kalian baik-baik dan sehat-sehat ya. Hari ini kita akan memasuki pembelajaran untuk kelas 6, yaitu pembelajaran 1 yang bertema ibadah yang sejati dalam Roma 12 ayat 1 sampai 2. Tapi sebelum kita memulai pembelajaran, ayo kita berdoa. Doa mulai. Tuhan Yesus, terima kasih buat setiap berkat-Mu dalam hidup kami. Hari ini kami mau memulai pembelajaran agama Kristen. Berkati dari awal sampai akhirnya, dan berkati juga guru-guru kami dan teman kami. Ini doa kami dalam nama Tuhan Yesus. Kami berdoa dan bersyukur. Tujuan pembelajaran kita hari ini menjelaskan arti ibadah yang sejati. Tahukah kamu yang dimaksud dengan ibadah yang sejati? Ibadah yang sejati adalah ibadah yang murni atau ibadah yang benar kepada Tuhan. Ada juga yang mengartikan sebagai ibadah yang kudus dan berkenan kepada Tuhan. Ibadah tidak hanya menyangkut persekutuan atau kegiatan di gereja dan rumah-rumah ibadah, melainkan berhubungan dengan seluruh sikap hidup kita setiap hari. Ibadah yang sejati bukanlah sekedar kita beribadah tiap hari Minggu dengan rajin. Tidak juga terbatas pada nyanyian, doa, dan membaca firman Tuhan saja. Surat Yakobus 1 ayat 26-27 mencatat bahwa ibadah yang murni atau ibadah yang benar adalah mengendalikan lidah, mengunjungi yatim piatu, dan janda-janda. Jadi ibadah yang harus tercermin dalam tingkah laku dan gaya hidup. Yang terutama adalah melakukan apa yang diperintahkan Tuhan. Itulah yang dimaksud dengan Rasul Paulus ketika menjelaskan pengertian ibadah dalam Roma 12 ayat 1 sampai 2. Bagi Rasul Paulus, mempersembahkan tubuh sebagai persembahan yang hidup, kudus, dan berkenan kepada Allah adalah ibadah yang sejati. Mempersembahkan tubuh berarti mengabdikan semua pikiran kita, perkataan, perbuatan, atau tindakan sesuai dengan keinginan Tuhan. Cara yang dapat kita lakukan untuk mempersembahkan tubuh kita sebagai wujud dari ibadah yang sejati ialah: pertama, menggunakan otak kita untuk merancang dan merencanakan hal-hal yang baik dan benar. Kedua, mulut digunakan untuk mengatakan hal yang baik dan benar atau untuk memuji teman, bukan mengeluarkan kata-kata yang menyakitkan. Ketiga, tangan digunakan untuk membantu orang tua. Kaki digunakan untuk bergegas menolong sahabat, bukan untuk menendang orang lain ketika marah. 4. Telinga untuk mendengarkan nasihat guru atau pelajaran di sekolah. Tindakan nyata lainnya yaitu melayani orang yang lemah, bersahabat dengan semua orang, menolong orang miskin, berkata jujur kepada semua orang, bersikap ramah dan sopan, tidak mementingkan diri sendiri, menghibur teman yang sedih. Dengan demikian, ibadah sejati yang benar tidak hanya dilakukan di gereja atau tempat ibadah, namun dilakukan di semua tempat, di rumah, di sekolah, di jalan, di tempat bermain atau rekreasi, di mal, dan di semua lokasi. Ibadah yang benar tidak hanya dilakukan pada hari Minggu, namun setiap hari, setiap saat, serta ibadah sejati itu ditunjukkan kepada semua orang. Itu berarti kita harus menjaga setiap sikap, perkataan, dan tindakan kita. Kita tidak boleh menyakiti hati siapapun. Kita harus berlaku adil, jujur, benar, dan selalu mau memberi bantuan kepada mereka yang membutuhkan, khususnya kepada orang-orang miskin dan menderita. Sekarang tugas kamu adalah tulislah di buku tulismu jawaban dari pertanyaan-pertanyaan di bawah ini. Yang pertama, apa yang kamu pahami tentang ibadah yang sejati? Yang kedua, sebutkan contoh-contoh ibadah sejati dalam tindakan hidup setiap hari. Yang ketiga, bacalah kembali Roma 12 ayat 1-2. Apa arti perkataan Rasul Paulus dengan kalimat berikut? Ibadah sebagai tindakan mempersembahkan tubuh. Selanjutnya, buatlah sebuah karya kreatif dalam bentuk tulisan atau puisi
yang menceritakan pengalamanmu dalam mempraktikkan ibadah sejati. Berdasarkan pengertian Roma 12 ayat 1-2 dan Yakobus 1 ayat 26-27, misalnya menuliskan pengalaman ketika mengunjungi anak yatim piatu di panti asuhan ataupun pengalaman-pengalaman yang lain. Kalian bisa tuliskan puisi atau menceritakan pengalaman dalam praktek ibadah sejati atau dalam sehari-hari ya anak-anak. Oke, sekarang kita memasuki doa penutup. Tapi ingat, jangan lupa untuk mengerjakan tugasnya ya. Yuk kita berdoa sekarang. Makasih buat pembelajaran hari ini Tuhan. Biarlah pembelajaran ini dapat menjadi berkat bagi kami dan kami menjadi anak-anak yang mengasihi Tuhan, kedua orang tua dan teman-teman kami. Ini doa kami. Haleluya. Amin. Oke, ini dia pembelajaran kita hari ini. Sampai ketemu lagi di pembelajaran selanjutnya. Tuhan Yesus memberkati. Dadah. Anak-anak, gimana kabarnya hari ini?